Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saya berharap dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kalian di rumah dan juga orang tua kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang subtema dari mutasi, yaitu mengenai sikelmia atau sickle cell anemia, atau juga disebut dengan bentuk sel darah merah berbentuk bulan sabit ya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah bentuk sel darah merah yang berbentuk bulan sabit ya. Berbentuk bulan sabit, dan ini tidak normal ya. Tidak normal. Seharusnya berbentuk cembung dua. Ini berbentuk bikon, seharusnya berbentuk cembung dua atau bikonkav ya. Ini bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ini cekung ya, cekung dua, dan kalau dilihat dari samping ini berbentuk bulan sabit ya. Ini disebut dengan yang namanya ini ya, sickle cell anemia, atau disingkat dalam bahasa Indonesia adalah siklemia ya. Nah, kita masuk dulu ke pemahaman atau pengertian mengenai mutasi ya. Nah, mutasi kalau dilihat dari tingkatannya itu ada mutasi gen dan mutasi kromosom ya. Mutasi gen atau poin mutasi ya. Mutasi titik, ada juga menyebutnya mutasi kecil. Tapi meskipun ini mutasi kecil ya, dampaknya cukup besar ya. Jadi jangan dilihat dari pengertiannya poin mutasi ya, mutasi titik. Nah, yang dimaksud dengan mutasi gen adalah perubahan pada salah satu, nah ini ada satu ya, ada salah satu atau beberapa, ini ada beberapa. Jadi satu atau beberapa nukleotida DNA atau ADN yang dapat menyebabkan perubahan sifat pada makhluk hidup. Sifat makhluk hidup bisa saja dari sebelumnya normal menjadi tidak normal. Sebelumnya tidak cacat menjadi cacat. Nah, yang kedua adalah mutasi kromosom atau gross mutasi, atau disebut juga mutasi besar ya. Ini adalah perubahan pada struktur ataupun jumlah kromosom. Jadi yang berubah di sini adalah strukturnya nih. Struktur dan jumlah ya pada kromosom yang dapat menyebabkan sama ya, ini perubahan pada makhluk hidup. Jadi sifat makhluk hidup itu bisa dilihat dari sifat yang tampaknya itu berubah ya gitu. Nah, itu mutasi berdasarkan tingkatannya. Nah, kita lihat dulu sekarang perbedaan dan persamaan dari HB normal dan HB siklemia ya. Jadi kita tahu di dalam sel darah merah itu ada HB atau hemoglobin, dan hemoglobin itu tersusun atas protein ya, di mana protein adalah tersusun dari asam amino ini ya. Ada histidin, valin, leusin, ya, treonin, prolin, asam glutamat, dan lisin ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, susunan asam amino normal itu dan susunan asam amino HB siklemia ini, kita langsung ke perbedaan dan persamaannya saja ya. Ini sama-sama memiliki HB normal maupun HB siklemia memiliki susunan asam amino yang jumlahnya 9. Ya, 1 sampai 9 ini. Demikian juga untuk HB siklemia. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, ada perbedaannya, yaitu
Kalau di HB normal ada satu valin, nomor 2-nya valin. Di sikelmia nomor 2 dan nomor 7-nya adalah ada 2 valin. Kalau yang normal ada satu valin. Yang lainnya sama. Kemudian di HB normal susunan asam amino 78-nya adalah asam glutamat. Sedangkan pada HB sickle cell anemia adalah hanya nomor 8 saja, yaitu asam glutamatnya. Sebab nomor 7-nya tadi diganti oleh valin. Nah, itu persamaan dan perbedaan dari HB normal dan HB sikelmia ya. Yang lainnya selain valin dan asam glutamat adalah sama, baik susunannya maupun jumlahnya. Nah, untuk menelusuri bagaimana proses terjadinya sickle cell anemia, maka kita harus mengurainya atau melihatnya dari proses sintesis protein. Ya, kita tahu dalam proses sintesis protein, ya kata kuncinya ada di sini ya. Jadi kalau ada sen, maka ini ulang lagi ya, sen itu pasangannya adalah antisen. Ini sama-sama DNA ini. Ini sama-sama DNA ini ya, DNA. Ya. Kemudian dari sen itu bisa ditranskripsi ke ARN duta. Dari sini baru ke asam amino, dari enduta bisa ke ARN transport. Nah, ini adalah RNA ya, yang ini. RNA ya. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai latihan kalian di rumah bisa membuat tabel seperti ini ya. Kalian isi semua basa nitrogen baik di ARN duta, ARN transport, sen dan antisen ya. Nah, karena kita ketahui bahwa susunan asam aminonya adalah seperti ini yang normal dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini semuanya isi oleh kalian. Nah, saya akan fokus di nomor 7 saja dulu ya. Akan fokus di nomor 7 ya. Sebab yang lainnya sama kan. Nah, nomor 7 susunan asam amino HB normal adalah asam glutamat. Nah, perhatikan ini asam glutamat ya. Asam glutamat. Nah, ini kita harus lihat dulu tabel. Ambil salah satunya, tabelnya adalah di tabel asam glutamat, ARN dutanya atau kodonnya adalah GAA. Nah, GAA ini nanti sennya adalah CTT, GC-AT-AT ya. Maka ARN transportnya adalah GC-AU-AU. Nah, ini antisennya adalah CG-TA-TA ya. Nah, ini perhatikan oleh kalian ya. Jadi dari sini karena ini dari asam amino, jadi berangkatnya dari asam amino ke ARN duta. Ini lihat tabel di sini. Dari sini langsung ke ARN sen. Dari sen ke antisen bisa ya. Nanti dari ARN duta bisa juga ke ARN transport sesuai dengan gambaran yang di atas yang ini ya, gitu. Nah, untuk HB sickle cell anemia ini juga kalian buat tabelnya, kemudian isi. Ini juga sama ya. Ini fokusnya saya di sini di asam amino nomor 7 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, itu. Nah, ini. Nomor 7 dari asam amino HB sickle cell anemia adalah valin ini. Valin ya, yang ini valin ya. Nah, valin ini kalau kita lihat di tabel kodon, maka itu GUU. GUU ini ARN transportnya adalah CAA, sennya adalah CAA, antisennya adalah GTT, CG-AT-AT ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara sen dan ARN duta yang normal ini kan CTT ya. CTT seharusnya ini CTT yang normal. Sennya
sennya adalah CTT. Triplet basa nitrogennya CTT untuk nomor 7. Dan itu nanti ditranskrip menjadi GAA. Jelas ya. CG, TA, TA. Dan nanti ini akan asam amino yang terbentuk adalah asam glutamat. Nah, karena di sini di sickle cell anemia bukan CTT jadi CAA, maka otomatis ini ARN dutanya jadi GUU. GCAU. Nah, ini nanti akan membentuk asam amino valin. Nah, disinilah terjadinya perubahan tersebut ya. Terjadinya perubahan asam amino yang seharusnya asam glutamat menjadi valin karena di sini ada mutasi gen ya. Ada 2 nukleotida di sini berubah. Ada 2 nukleotida yang berubah, seharusnya CTT menjadi CAA. Akibat jadi CAA, maka ini GUU. Seharusnya kan jadi GAA. Ini jadi GU. Akibat GU maka jadi valin. Seharusnya kan GAA itu adalah asam glutamat. Nah, akibat terjadinya perubahan susunan asam amino yang seperti ini, yang sikelmia seperti ini, nanti ini akan menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup, yaitu pada eritrositnya berbentuk seperti ini, gitu. Berbentuk bulan sabit, yang seharusnya adalah kalau dilihat dari samping itu seperti piring terbang ya, jadi cembung 2, bikonkap. Ini akibat dari perubahan terjadinya mutasi pada beberapa nukleotida pada DNA. Nah, dampaknya jelas ya. Meskipun ini adalah mutasi gen atau mutasi poin mutasi titik, dampaknya cukup besar. Ini saya kembali lagi ke sini ya. Kalau kita perhatikan ini kan terjadinya perubahannya di DNA ya. Nah, di sini DNA dari CTT menjadi CAA. Ini DNA berubah, akibatnya ARN duta juga berubah dari sini ya. Nah, perubahan pada ARN duta di sini. Di sini berubah DNA-nya. ARN dutanya berubah, maka asam aminonya juga berubah ya. Seharusnya asam glutamat di sini jadi valin kan, jadi valin. Jadi valin. Seharusnya di sini CAA, CTT maksudnya jadi CAA ya. Ini kan DNA-nya jadi CAA. Akibatnya ARN dutanya jadi GUU. Akibat jadi GUU, maka ini jadi valin. Otomatis proteinnya juga berubah. Jadi protein yang ini beda ya. Ini protein HB yang normal, ini protein HB yang sickle cell anemia karena susunannya beda. Nomor 7-nya seharusnya asam glutamat jadi valin ya. Nah, akibat proteinnya berubah, maka ini akan menyebabkan terjadinya sickle cell anemia ya. Bentuk sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Dan ini berpengaruh pada kemampuan mengikat oksigen. Jadi kemampuan mengikat oksigennya jadi rendah, kecil ya. Dan itu berpengaruh pada kemampuan respirasi yang terjadi pada mitokondria. Jadi kemampuan respirasinya juga adalah kecil atau rendah. Dan itu berakibat nanti pada pembentukan energi juga jadi kecil. Energi untuk tubuh pembentukan ATP. Nah, energi yang terbentuk kecil itu jelas akan menyebabkan daya tahan tubuh jadi kecil juga. Dan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, itu dampak domino ya dari mutasi gen yang disebut dengan sickle cell anemia. Ya. Demikian penjelasan mengenai sickle cell anemia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.